Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rosid, NIM 1906 Di sini saya akan membuat tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Offering B6 yang diampu oleh Ibu Nailul. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19, yang mana pandemi ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, dimulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang akhir tahun 2020. Akibat dari virus corona ini, seluruh dunia mengalami kondisi darurat COVID-19, yang mana sudah banyak negara mengambil kebijakan tegas dengan melakukan lockdown setiap negaranya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Berbeda yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk keluar masuk daerah dengan syarat memiliki surat keterangan rapid test yang hasilnya negatif. Sebagai rakyat Indonesia, sudah semestinya kita juga ikut berperan dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dengan cara memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menggunakan hand sanitizer, serta mencuci tangan. Akibat pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia, banyak aktivitas yang bersifat umum di Indonesia harus dibatasi, adapun yang dilarang. Seperti contoh kasus, sekolah yang sekarang sudah ditutup dan pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Para siswa harus belajar dari rumah dengan alat seadanya untuk menunjang proses pembelajaran selama daring ataupun online ini. Kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut berperan dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan juga ikut serta dalam kegiatan bela negara seperti mengawasi anggota keluarga kita atau adik kita yang sedang melakukan pembelajaran online agar pembelajaran tersebut dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bukan hanya itu saja, kita sebagai mahasiswa juga harus dapat mengantisipasi kegiatan yang bersifat umum seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yaitu pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi, yang mana pilkada ini banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari pelaksanaan pilkada ini ketika di masa kampanyenya, banyak aktivitas warga yang menimbulkan kerumunan dan banyak dari warga juga yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Seperti contoh kasus yang telah terjadi di kabupaten saya tinggal, yaitu Kabupaten Bangka Tengah, ketika pada masa kampanye calon bupati bernomor 1 yaitu Bapak Ibnu Saleh yang sedang melakukan kampanye. Setelah itu Bapak Ibnu Saleh terinfeksi virus corona 19 dan pada akhirnya meninggal sebelum masa pencoblosan. Sudah banyak yang menjadi korban dari masa kampanye ini. Pemerintah bukannya menunda pelaksanaan pilkada ini, bahkan melanjutkan pilkada ini sampai dengan selesai. Tidak adanya respon tegas dari pemerintah dan Satgas COVID-19 sehingga penyebaran COVID-19 ini terus terjadi setelah masa pelaksanaan pilkada serentak ini. Di lain kasus yang sama, Ketua Ormas Islam Habib Rizik yang ditahan oleh pihak kepolisian karena aktivitasnya yang menimbulkan kerumunan warga. Ini merupakan dua kasus yang sama, yaitu pelaksanaan pilkada yang menimbulkan kerumunan warga dan dilanjutkan sampai dengan tahap akhir, sedangkan pada Habib Rizik yang ditahan polisi akibat aktivitasnya yang menimbulkan kerumunan warga. Ini merupakan tanda bahwa hukum yang berlaku di Indonesia memang tidak adil. Kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya ikut berperan dalam menindaklanjuti ketidakadilan hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara mengeluarkan aspirasi atau suara kita sebagai mahasiswa untuk membela kebenaran yang ada di Indonesia ini. Mahasiswa harus bisa mengaspirasikan suara kita dan ikut serta di masa pandemi ini
dalam menuntaskan ketidakadilan yang ada di Indonesia dengan cara memberikan kata-kata masukan atau kata-kata membangun di sosial media agar hukum yang berlaku di Indonesia bisa seadil-adilnya dan bisa merampas para pejabat-pejabat yang telah berlaku sewenang-wenangnya terhadap rakyat miskin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.